Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang pada acara Public Expose dari PT Winner Nusantara Jaya Tbk tahun 2022. Suatu kehormatan bagi saya, April Sirait, untuk dapat memandu acara pada hari ini. Rangkaian acara pagi hari ini akan diawali dengan pemutaran video company profile dari PT Winner Nusantara Jaya Tbk. Dilanjutkan dengan perkenalan lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang membantu proses penawaran umum perdana saham perseroan, perkenalan jajaran direksi dan komisaris perseroan, yang dalam acara penawaran umum perdana saham saat ini dibantu oleh penjamin pelaksana emisi efek, yaitu PT Arta Sekuritas Indonesia. Setelah itu, kita akan memasuki sesi presentasi oleh manajemen PT Winner Nusantara Jaya Tbk. Dan dilanjutkan dengan penutupan. PT Winner Nusantara Jaya Tbk yang merupakan perseroan yang berdiri pada tahun 2007, bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen dan pemasaran, yang berlokasi di Serayama Center Blok H nomor 1 Nagoya, Kota Batam. Pada kesempatan ini, saya perkenalkan juga yang akan menjadi penjamin emisi efek pada Public Expose pada hari ini, yaitu PT Arta Sekuritas Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita saksikan video company profile dari PT Winner Nusantara Jaya Tbk. Winner Group adalah pemilik, pengembang, dan properti manajemen real estate yang telah terdiversifikasi, terintegrasi, serta terkemuka di segmen real estate retail, komersial, dan residensial. Dengan model pengembangan properti terintegrasi, Winner Group mengembangkan proyek-proyeknya mulai dari pembebasan lahan dan pengadaan lahan, desain, hingga manajemen proyek. Visi, misi Winner Group. Visi Winner Group kedepannya adalah menjadi salah satu pengembang terbaik dan terpercaya di Indonesia dengan memiliki standar terdepan di industri properti, inovasi, ketepatan waktu, dan nilai investasi yang tinggi bagi pemegang saham maupun konsumen. Dengan visi tersebut, Winner Group optimis akan mencapai misi Winner Group dalam menghasilkan produk properti yang inovatif, kreatif, berwawasan lingkungan untuk warisan generasi selanjutnya. Core Business properti Winner Group yang dikembangkan saat ini adalah residensial, komersial, property management, dan retail. Award, suatu kebanggaan bagi Winner Group dalam pengembangan bisnis propertinya mendapatkan beberapa penghargaan. The Rising Star in Property Industry 2020 by Yusman Liu. Indonesia Highly Recommended Award 2020-2021. Indonesia Excellence Entrepreneur Award Winner 2020-2021. Indonesia Best Property and Developer Award 2020-2021. Highly Recommended Developer 2020-2021. Kadin Kota Batam, penghargaan atas prestasi dan kontribusi by Yusman Liu. Most Prospective Developer with Expansive Development Project 2022. Best New Township with Smart City Integrated Concept 2022. Winner Group kian percaya diri serta berencana akan melepas proyek baru di seluruh Indonesia. Diawali Batam, Jabodetabek, Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Kalimantan, Balikpapan, Pontianak, Palembang, Pekanbaru, Semarang. Proyek-proyek yang dikembangkan oleh Winner Group sebagai developer antara lain Batam Development, Winner Mangrove Millennium, Winner Sweet Home, Winner Gosien Park, Winner Flow House, Winner Green Canyon,
Jabodetabek Development, Winner Sawangan Center, Palembang Development, Palembang New City. Proyek-proyek yang ditangani oleh Winner Group sebagai property management antara lain Batam, Winner Bugis Junction, Winner Tiban Princess, Winner Millennium Mansion, The Winner International, Jabodetabek, Tangerang Smart City, Kalimantan, The Condo Villa Balikpapan City. Terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada seluruh kontraktor, konsumen, dan rekan-rekan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas dukungannya pada kami dalam mewujudkan karya-karya untuk negeri. Kepercayaan konsumen dan masyarakatlah yang mendorong Winner Group harus berjuang membangun negeri. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota profesi dan lembaga penunjang dari proses penawaran umum saham perdana PT Winner Nusantara Jaya Tbk. Yang terhormat Ibu Agnia Anggraini SH, MH dari Imran Mumtaz & Co Law Firm. Yang terhormat Ibu Melia Salim SH dari Kantor Notaris Kristina Dwi Utami. Yang terhormat Bapak Rizky Yuditya dari PT Bima Registra. Yang terhormat Bapak Yoga Rahmanto dari Kantor Jasa Penilai Publik Swendo Rinaldi dan rekan. Juga dari Kantor Angkutan Publik Jamaluddin rekan. Tiba saatnya saya akan menyapa Bapak Chung Sikyong selaku Direktur Utama PT Arta Sekuritas Indonesia, jajaran direksi dan komisaris PT Winner Nusantara Jaya Tbk, yaitu Ibu Rusiana Tan selaku Komisaris Utama, Bapak Henry Susanto selaku Komisaris Independen, Bapak Liu Yutman selaku Direktur Utama, Bapak Mahfud Hasan Syamsyu selaku Direktur, dan Ibu Wahyu Mardianti ST selaku Direktur. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi presentasi dari perseroan yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Liu Yutman selaku Direktur Utama Perseroan. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekilas saya memperkenalkan mengenai PT Winner Nusantara Jaya Tbk. Saya memperkenalkan profil dari Dewan Komisaris kami, yaitu Bu Rusiana selaku Komisaris Utama kami, yang dimana telah berpengalaman di sektor properti hampir 14 tahun. Dan juga kami memperkenalkan Komisaris Independen kami, Bapak Henry Susanto, dengan pengalaman di sektor properti hampir 20 tahun. Adapun saya memperkenalkan profil dari Dewan Direksi PT Winner Nusantara Jaya Tbk, saya selaku Direktur Utama dengan pengalaman di properti hampir 20 tahun, dan juga saya memperkenalkan Direktur kami Bu Wahyu Mardianti dengan pengalaman di properti hampir 20 tahun, dan juga untuk Direktur kami Pak Mahfud Hasan Samsul dengan pengalaman properti hampir 10 tahun. Adapun struktur kepemilikan dari PT Winner Nusantara Jaya Tbk dengan anak perusahaan 9 anak perusahaan terdiri dari PT Goshen Indo Asia, PT Wijaya Nusantara Internasional, PT Kaliban Bangun Indonesia, PT Angkasa Pura Sanjaya, PT Putra Karya Gemilang, PT Pemenang Yabes Properti, PT Pemenang Properti Nasional, PT Karya Sapta Wira Nusantara, dan PT Pemenang Pembangunan Nusantara. Adapun visi misi dari PT Winner Nusantara Jaya Tbk adalah 1. Visinya menjadi salah satu pengembang terbaik dan terpercaya di Indonesia dengan memiliki standar terdepan di industri properti, inovasi, ketepatan waktu, dan nilai investasi yang tinggi baik bagi pemegang saham maupun konsumen. Misi dari PT Winner Nusantara Jaya menghasilkan produk properti yang inovatif, kreatif, berwawasan lingkungan untuk warisan generasi selanjutnya. Adapun dalam usaha mencapai visi misi, maka beberapa tahapan yang kami lakukan adalah 1. Menetapkan strategi program kerja yang terarah dan terencana untuk menghasilkan produk yang terbaik. 2. Menetapkan strategi operasional yang efektif di semua divisi perusahaan. 3.
mengembangkan proyek dengan desain inovatif berwawasan lingkungan. Keempat, memperkuat tim dan jaringan pemasaran kuat dan handal serta berpengalaman menciptakan penjualan yang menghasilkan pemasukan. Dan kelima, menjalankan pendekatan fleksibel dalam berinvestasi dalam berupaya menangkap peluang yang ada dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan menjaga siklus modal perusahaan. Kami juga menyampaikan milestone perseroan yang dimana PT Winner Nusantara Jaya berdiri dari tahun 2007 dan bergerak di bidang jasa pemasaran. Dan juga pada tahun 2008 perusahaan melakukan transformasi, melakukan inovatif pengembangan usaha meliputi jasa konsultasi manajemen. Dan juga pada tahun 2016 perusahaan melakukan ekspansi usaha bergerak di bidang developer. Dan pada tahun 2021 perusahaan PT Winner Nusantara Jaya melakukan ekspansi ke Jabodetabek. Dan pada tahun 2022 perusahaan mempunyai visi misi menjadi perusahaan go public. Adapun kami juga menyampaikan beberapa prospek dan kegiatan usaha perseroan. Saya persilakan Direktur kami Bu Wayu Mardianti untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan prospek dari kegiatan usaha Winner Nusantara Jaya. Sebelumnya saya akan menyampaikan prospek kenapa Winner Nusantara Jaya memilih dunia properti ini menjadi dunia usaha kami. Salah satunya dengan kondisi saat ini yang Indonesia sudah mulai baik, kondisi properti pun sudah mulai mengikuti ke arah yang lebih baik lagi. Dengan GDP kita yang juga sudah mulai naik, kemudian ditambah lagi dengan stimulus pemerintah untuk sektor properti. Salah satunya dari OJK dengan memberikan kebijakan restrukturisasi kredit, kemudian BI, Bank Indonesia melonggarkan rasio LTV, kemudian dari pemerintah memberikan insentif PPN dengan dibebaskannya PPN sehingga memberi peluang bagi konsumen untuk membeli properti dengan harga yang murah karena dibebaskan PPN. Salah satu indikator bahwa adanya pemulihan sektor properti ke depannya adalah didukungnya oleh instrumen, salah satunya instrumen bank dengan pemberian kredit properti dengan memberikan suku bunga KPR yang sangat kompetitif, dan dalam sejarah mungkin inilah salah satu masa bank memberikan bunga kredit yang sangat kompetitif dan memanjakan bagi para konsumen pembeli properti. Terlihat dari sini bahwa kondisi saat ini dengan berkembangnya segmentasi pasar menengah dan menengah bawah, maka kami mengharapkan bahwa penjualan kami, perkembangan properti kami akan memberikan dampak yang sangat besar dengan mendapatkan peluang pemasaran di segmentasi pasar middle dan middle low. Dengan masih tingginya kebutuhan rumah sejalan dengan pertumbuhan populasi Indonesia. Saat ini backlog atau kebutuhan rumah tinggal sangat tinggi. Dengan adanya 11,4 juta backlog rumah berdasarkan dari kepemilikan. Kemudian saat ini baru 7,6 juta backlog rumah berdasarkan dari keterhunian. Kemudian 56% keluarga menghuni rumah tidak layak. Dengan adanya data-data ini bahwa kami menyampaikan bahwa prospek properti sangat-sangat menjanjikan, sehingga kami mengharapkan dunia properti ini memberikan keuntungan bagi kami dan bagi masyarakat. Winner Nusantara Jaya memulai usahanya di Kota Batam. Dan sangat menjadi suatu kebanggaan bagi kami memulai dari Kota Batam yang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kota Batam terletak di Pulau Batam dan seluruh wilayahnya dikelilingi oleh Selat Singapura dan Selat Malaka. Keistimewaan Kota Batam, Free Trade Zone, kawasan ekonomi khusus, kota industri, kota pariwisata, dan kota digital hub. Kawasan perdagangan bebas Indonesia merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sehingga memberikan hak istimewa bagi Kota Batam, tidak diperlukannya pembayaran
PPN bagi pembelian properti. Selain itu, didukung dengan Batam sebagai kawasan industri, sehingga sebagai penggerak ekonomi dari kota Batam sendiri. Nah, pertumbuhan ekonomi yang baik ini memberikan nuansa properti bisa berkembang dengan lebih baik. Investasi yang sangat menarik berada di kota Batam. Sebagai indikatornya, ada 10 negara yang paling banyak menanamkan modal di Batam. Salah satu yang terbesar saat ini adalah Singapura, kemudian disusul Hong Kong, Malaysia, Australia, dan Perancis. Selain sebagai kota industri, Batam juga menjadi salah satu tujuan wisata baik mancanegara maupun domestik. Saat ini Batam berada di posisi 3 besar setelah Bali dan Jakarta. Indikator bahwa pariwisata Batam sangat besar saat ini adalah dengan adanya jumlah wisatawan yang berkunjung hampir 1,5 juta pada tahun 2019, kemudian tingkat hunian hotel yang cukup tinggi di 65%, kemudian rata-rata lama tinggal tamu asing maupun domestik sekitar 1-2 hari. Nah, selain potensi tadi bahwa Batam juga menjadi salah satu kota global logistik hub, kemudian menjadi digital talent hub, kemudian juga menjadi kota hinterland bagi Singapura. Kemudian salah satu yang terbaru adalah Caribbean of West Indonesia. Bagaimana dengan dunia properti Batam saat ini? Menurut survei Bank Indonesia bahwa kota Batam secara tahunan kenaikan harga propertinya mengalami peningkatan 2 kali lipat, yang awalnya 2% menjadi 4%. Dan menurut dari riset dan konsultan kalkulator bankir komersial bahwa Batam sangat berkembang baik dari segi usahanya maupun di dunia properti. Apalagi ditambah dengan Batam berkembang sangat pesat menjadi kota wisata. Sebagai kota yang sangat berkembang saat ini, Batam ditunjang dengan perkembangan infrastruktur baik di segi jalan rayanya, transportasi laut, bandara internasional, dan ditambah lagi dengan networking yang sangat besar ditunjang dengan teknologi terbaru, yaitu adanya global networking. Di sini kami akan memaparkan proyek-proyek yang kami sedang kembangkan saat ini, yaitu ada 5 proyek yang berada di 5 lokasi yang sangat strategis di kota Batam, yaitu di daerah Tanjung Piayu, Kabil, Transbarelang, Bengkong, dan Tiban Utara. Dalam mengembangkan usahanya, kami memiliki 2 kelompok usaha, salah satunya developer properti dan properti manajemen. Produk kami di real estate atau developer, salah satunya Winner Sweet Home yang berada di tengah-tengah kawasan industri, diapit oleh 2 industri besar, yaitu Industrial Kabil dan Industrial Muka Kuning. Dan selanjutnya ada Winner Flower House. Nah, Winner Flower House ini merupakan daerah penghubung antara Pulau Batam dengan daerah pulau-pulau di sekitarnya. Kemudian produk ikon dari Winner Nusantara Jaya yaitu Winner Mangrove Millennium merupakan salah satu produk yang mengedepankan konsep eco green. Di sini kami mengembangkan kawasan, selain itu juga mengembangkan kawasan hutan mangrove. Kemudian proyek kami Winner Goshen Park. Winner Goshen Park ini kami mengembangkan perumahan dengan konsep forest home-nya yang berada di daerah Transbarelang yang merupakan daerah transisi antara Pulau Batam dengan Pulau Rempang Galang. Kemudian selanjutnya ada Winner Green Canyon. Winner Green Canyon ini merupakan salah satu produk perumahan kami yang merupakan private housing, unit terbatas dengan fasilitas yang sangat-sangat banyak. Selain itu, kami juga mengembangkan properti dengan konsep kerjasama dengan beberapa stakeholder kami. Selain dari Pulau Batam, kami juga berencana ke depannya di tahun 2022 ini mengembangkan proyek di luar kota Batam. Kita akan memulainya dari kota Palembang dengan produknya yang namanya Palembang New City. Kemudian kami juga mengembangkan salah satu produk lagi di daerah Jabodetabek, Winner Sawangan Center. Selain itu, kami juga mengembangkan produk properti manajemen.
Nah, saat ini kami mengembangkan di beberapa kota selain kota Batam. Untuk daerah Tangerang, kami mengembangkan Tangerang Smart City seluas 2.000 hektar. Kemudian ada Winner Tiban Princess, Winner Bugis Junction, Winner Millennium Mansion, dan terakhir yang akan kami launching di tahun 2022 adalah The Winner International. Selain itu, kami akan sampaikan beberapa produk properti manajemen dan konsultasi manajemen yang sudah kami laksanakan dan sudah selesai. Salah satu produk yang sudah kami selesaikan pembangunannya, salah satunya adalah Nagoya Mansion, apartemen 2 tower, yang kami jual hanya dalam durasi waktu 2 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan Sky Garden Apartment, Winner Caliban Super Block, Winner Deluxe Place, dan ada 10 produk lagi yang sudah kami pasarkan dengan sukses. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Bapak Liu Yutmen. Terima kasih Bu Ayu. Di sini saya juga menyampaikan beberapa keunggulan dari perseroan. Pertama, Winner Group memiliki sejumlah produk properti di hampir seluruh lokasi di Batam. Dan kedua, Winner Group juga memiliki produk dengan harga yang sangat terjangkau namun tetap menyediakan fasilitas yang sangat lengkap. Ketiga, perseroan memiliki keunggulan di bidang pemasaran dan penjualan. Dan keempat, perseroan selalu memastikan properti yang dikembangkan terletak di lokasi yang sangat strategis. Dan kelima, perseroan juga memiliki estate management yang baik sebagai strategi after sales untuk menjaga nilai investasi. Beberapa penghargaan yang telah diraih oleh PT Winner Group yaitu The Rising Star in Property Industry, Indonesia Highly Recommended Awards, Indonesia Best Property dan Developer Award, Indonesia The Winner Award, dan Indonesia Excellence Entrepreneur Award. Memiliki sejumlah produk properti hampir seluruh lokasi di Batam. Konsep supermarket properti diterapkan oleh Winner Group, yang dimana pengembangannya hampir tersebar di seluruh lokasi kota Batam. Dengan variasi produk baik dari harga jual, tipe, konsep sehingga bisa tersegmentasi dengan tepat. Proyek properti Winner Group hampir tersebar di seluruh kota Indonesia. Adapun Winner Group bermulai proyek dan didirikan dari kota Batam dan juga melakukan pengembangan proyek ekspansi usaha di Jabodetabek dan juga berencana akan melakukan pengembangan di kota Palembang, Pontianak, Balikpapan, dan juga Pekanbaru. Perseroan memiliki keunggulan di bidang pemasaran, yang dimana kami perseroan menerapkan dengan sistem pemasaran yang sangat menarik, yaitu disebut dengan Winner Network System dengan penerapan member get member. Kami menilai tim marketing utama kami dengan pemasaran produk, kami akan lebih maksimal dan juga kami juga melakukan pembinaan dan pelatihan bagi seluruh marketing kami yang tergabung di dalam Winner Network System. Kami perseroan selalu memastikan seluruh produk-produk properti kami berada di lokasi yang sangat strategis. Yang bisa kami uraikan dengan lokasi yang strategis, baik pengembangan di sisi sebagai developer, pengembangan di sisi properti manajemen, ataupun seluruh produk-produk yang sudah kami kembangkan, yang telah selesai kami kelola dan kami kembangkan. Di sini saya memberikan kepada Pak Mahfud selaku direktur kami untuk memaparkan kinerja keuangan perseroan. Ya, terima kasih Pak Yusmen atas kesempatannya. Saya akan memaparkan juga terkait ikhtisar data keuangan perseroan. Yang pertama itu dari sisi laba rugi. Perseroan telah membukukan pendapatan pada 8 bulan tahun 2021 sebanyak 20,2 miliar, yang mana meningkat dari 8 bulan tahun 2020 sebanyak 19,5 miliar. Dari sisi laba rugi usaha, perseroan juga telah membukukan laba rugi usaha sebanyak 5,2 miliar, yang juga meningkat dari 8 bulan tahun 2020 sebanyak 4,6 miliar. Untuk laba rugi komprehensif lain, pada 8 bulan tahun 2021, perseroan membukukan sebesar 111 miliar, meningkat tajam dibandingkan 8 bulan tahun 2020, yaitu sebanyak 4,1 miliar.
kontribusi pendapatan perseroan itu didominasi oleh dua pendapatan, yaitu property management dan real estate, di mana pada Agustus 2021 penjualan real estate mencapai 80% dari total penjualan dan pendapatan property management mencapai 16%. Sedangkan pada Agustus 2020 penjualan real estate itu memiliki kontribusi 55%, sedangkan property management adalah 45%. Dari sisi neraca, total aset yang dimiliki perseroan adalah 257 miliar 819 juta, di mana liabilitas yang dimiliki perseroan adalah 78,7 miliar, dan ekuitas yang dimiliki perseroan pada Agustus 2021 adalah 179 miliar. Secara rasio keuangan, pertumbuhan pendapatan perseroan pada 8 bulan tahun 2021 mencapai 3,3%, di mana profitabilitas laba kotor itu mencapai 47%, operating profit margin yaitu 26%, dan net profit margin 550,1%. Dari sisi tingkat pengembalian ROA dan tingkat pengembalian modal, pada Agustus 2021 ROA perseroan yaitu 43% dan ROE perseroan 62,1%. Rasio solvabilitas perseroan itu adalah 30,5%. Dari sisi likuiditas, cash ratio perseroan per 8 bulan 2021 adalah 5,6%. Dan quick ratio 22,7%, serta current ratio perseroan dibukukan sebesar 166,3%. Kami juga ingin menyampaikan terkait kinerja keuangan perseroan. Dari sisi revenue, dapat kita lihat revenue perseroan selalu meningkat dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Sedangkan pada 8 bulan tahun 2021, perseroan telah berhasil membukukan pendapatan sebanyak 20,2 miliar. Dari sisi EBITDA dan net profit dengan properti investasi, perseroan membukukan EBITDA dan net profit pada Agustus 2021 sebanyak 112,8 miliar dan 111,2 miliar. Sedangkan untuk EBITDA dan net profit di luar dari properti investasi, pada Agustus tahun 2021, perseroan membukukan EBITDA sebesar 5,8 miliar dan net profit sebesar 3,6 miliar. Dari kinerja neraca perseroan, dapat kita lihat perseroan memiliki high asset growth, di mana mencapai 207% pada Agustus 2021. Untuk ROA perseroan pada Agustus 2021 adalah 31% dan DER itu adalah 43%. Perseroan juga memiliki potensi peningkatan profitability margin dari tahun ke tahun, di mana pada Agustus 2021 gross profit margin perseroan adalah 47% dan net operating margin dari perseroan adalah 26%. Kami juga lampirkan penjualan unit dan marketing sales dari perseroan. Untuk penjualan real estate, pada Agustus 2021, perseroan membukukan penjualan sebesar 17,1 miliar, yaitu sebanyak 63 unit. Sedangkan dari properti manajemen atau jasa pemasaran, perseroan membukukan pendapatan sebesar 3,2 miliar, yaitu atas penjualan 286 unit hunian pihak ketiga. Secara marketing sales, total ready stock yang dimiliki perseroan saat ini memiliki nilai mencapai 135 miliar, di mana pada Agustus tahun 2021, tim pemasaran kami telah berhasil memasarkan sebanyak 66 miliar. Untuk tingkat hunian yang diserah terimakan pada Agustus 2021 itu adalah 38,1 miliar
Artinya, perseroan saat ini memiliki potensi penjualan di masa mendatang yaitu sebanyak 72% dari total ready stock yang ada. Ya, baik, terima kasih. Kami serahkan kepada Pak Sikyong. Oke, terima kasih kepada Pak Mahfud untuk waktunya. Selanjutnya kami akan membacakan struktur penawaran. Penerbit ada PT Winer Nusantara Jaya Tbk. Saham yang ditawarkan yaitu sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 saham baru atau sebesar-besarnya 28,65% dari modal ditempatkan dan di-store penuh perseroan setelah penawaran umum perdana saham. Dan sebanyak-banyaknya 1.300.000.000 waran seri 1 yang menyertai penerbitan saham baru. Kemudian rencana penggunaan dana, yaitu sekitar 67% dari total target dana yang akan diperoleh saat IPO, atau sebesar 100 miliar rupiah yang rencananya akan digunakan oleh perseroan untuk membeli tanah dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir kuartal ketiga di tahun 2022. Dengan rincian sebagai berikut. A. Sekitar sebesar 70 miliar rupiah untuk pembelian tanah potensial di Kota Madya Batam dan sekitarnya, dengan total seluas 10 hektar, di mana lahan tersebut akan dikembangkan dengan konsep mixed use. B. Sekitar sebesar 30 miliar rupiah untuk pembelian tanah potensial di Kabupaten Bogor dan sekitarnya, dengan total seluas 7.000 meter persegi, di mana lahan tersebut akan dikembangkan dengan konsep hunian atau residensial. Sisa dana yang diperoleh akan digunakan untuk modal kerja dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, modal kerja untuk perseroan sekitar 32% dari sisa dana tersebut. Modal kerja perseroan akan digunakan untuk biaya pematangan lahan, biaya pengembangan infrastruktur, dan pengembangan fasilitas seperti clubhouse dan kolam renang. Kedua, modal kerja untuk anak usaha PKG sekitar 18% dari sisa dana tersebut. Modal kerja PKG akan digunakan untuk biaya pematangan lahan, biaya pengembangan infrastruktur, dan fasilitas seperti automatic gate. Ketiga, modal kerja untuk anak usaha GIA sekitar 18% dari sisa dana tersebut. Modal kerja GIA akan digunakan untuk biaya pematangan lahan, biaya penghijauan, dan pengembangan fasilitas seperti kolam renang dan automatic gate. Keempat, modal kerja untuk anak usaha KBI sekitar 16% dari sisa dana tersebut. Modal kerja KBI akan digunakan untuk biaya penghijauan, biaya pengembangan infrastruktur, dan fasilitas seperti clubhouse. Dan kelima, modal kerja untuk WNI sekitar 16% dari sisa dana tersebut. Modal kerja WNI akan digunakan untuk biaya konstruksi. Tipe penawaran umum perdana saham di bawah peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan dividen, yaitu sebesar 25% dari laba tahun berjalan konsolidasi perseroan, dimulai dengan tahun buku 2022. Bursa pencatatan dicatat di Bursa Efek Indonesia. Look-up period, yaitu 8 bulan setelah pernyataan efektif. Penjamin pelaksana emisi efek oleh PT Arta Sekuritas Indonesia. Kantor Akuntan Publik Jamaluddin Ardi Sukimto dan rekan. Konsultan hukum dari Imran Muntas & Co Law Firm. Notaris dari Kristina Dewi Utami. Dan Biro Administrasi Efek dari PT Bima Legistra. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan indikasi jadwal IPO perseroan. Demikianlah kami sampaikan pemaparan materi presentasi penawaran umum perdana saham ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu April selaku MC. Terima kasih. Terima kasih kepada jajaran manajemen dari PT Winer Nusantara Jaya Tbk dan terima kasih juga kepada Bapak Chung Sikyong selaku penjamin pelaksana emisi yang telah memberikan pemaparannya. Dengan berakhirnya pemaparan yang telah kita dengarkan bersama-sama, maka berakhir pula acara Public Expose pada hari ini. Saya mewakili seluruh yang terlibat pada acara Public Expose ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, calon investor, serta para jajaran yang telah hadir dan juga menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara Public Expose pada hari ini. Saya, April Sirait, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Winner!